Ya, ini sudah mulai saya rekam. Saya akan memulai untuk membahas. Nah, saya ambil contoh, ini adalah pekerjaan milik Syakina Raraswati. Tabelnya sudah betul, kemudian rumusnya juga sudah betul di sini. Nilai untuk jumlah nilai menggunakan sum, betul. Nilai tertinggi menggunakan max, nilai terendah menggunakan min, nilai rata-rata menggunakan average. Sudah betul semua. Hanya yang perlu saya koreksi di sini adalah tampilan tabelnya. Ada judul yang belum tepat. Kemudian di sini ada tampilan-tampilan seperti ini. Nah, saya akan menyampaikan cara membuat tabelnya ya anak-anak ya. Kalau minggu lalu Bu Dia mungkin hanya memberikan cara pengisian rumusnya, tetapi cara pembuatan tabelnya mungkin kalian belum paham. Saya akan mulai ya. Yang pertama kalian buat dulu tabel isinya ya, di situ nomor gitu ya. Kemudian di sebelahnya adalah nama siswa. Kemudian, loh Bu, ini kok tidak cukup? Enggak masalah, langsung saja tekan tab atau langsung dilebarkan kolomnya. Nah, menggunakan ini anak-anak. Kolom width di sini digeser saja ke kanan untuk mengecilkan ke kiri. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mata pelajaran. Nah, mata pelajaran itu ada 4 kemarin ya. Ada 4 yaitu bahasa Indonesia, saya singkat seperti itu. Letakkan di bagian bawah mata pelajaran ya. Kemudian sebelahnya adalah bahasa Inggris. Kemudian sebelahnya lagi tekan tab matematika. Kemudian sebelahnya lagi adalah IPA. Nah, di sini kolomnya kan kurang besar. Sama tadi caranya, arahkan di kolomnya, geser ke kanan. Bahasa Inggris, arahkan geser ke kanan. IPA, arahkan geser ke kanan. Nah, seperti itu. Jadi ini biarkan saja, nanti kita akan gabungkan. Kemudian kita lanjut di sini. Langsung ke jumlah nilai. Kenapa di posisi sini? Karena kalau di sini, karena di atasnya adalah mapel IPA. Nah, ini nanti akan kita gabung. Ya, kemudian jumlah nilai juga kita lebarkan lagi. Seperti itu. Sebelahnya adalah nilai terendah. Terendah dulu atau tertinggi ya? Terendah ya. Terendah. Kemudian kita geser lagi. Kemudian nilai tertinggi. Oh, masih kurang lebar. Kita lebarkan. Kemudian di sini rata seperti itu. Ya, kita lebarkan. Nah, kemudian kita lanjutkan mengisi isiannya. Di sini dimulai angka 1. Kenapa kok tidak di bawah angka tulisan nomor ini? Karena tulisan nomor sejajar dengan mata pelajaran, karena ini nanti akan digabung. Sehingga kita loncat 1 baris, angka 1, angka 2, angka 3 misalnya. Nah, kemudian kita blok mulai dari nomor ke bawah, kemudian ke kanan blok terus sampai ke rata-rata. Kita ambil, kalau di laptop kita pakai border ya, di border ini kita pilih yang all border. Sedangkan di HP itu ada di bagian bawah ya anak-anak ya, nanti dicari, beberapa anak sudah bisa ini menggunakan border. Nah,
ternyata tampilannya belum rapi. Nah, yang saya katakan tadi, kita menggabungkan beberapa kolom atau baris menjadi satu. Mana yang perlu digabungkan? Saya beri contoh, milik Syakina tadi, ini kan nomor masih kosong di bawahnya ya. Nah, caranya begini anak-anak. Kita blok dengan baris bawahnya, kemudian kita pakai merge and center. Kalau di bahasa Indonesia, gabungkan dan tengahkan, sepertinya begitu. Nah, posisinya di bawah, kita ambil yang middle line di tengah. Itu. Kemudian nama siswa dengan yang bawah juga sama, digabung, kemudian gabungkan dan tengahkan. Loh, posisinya masih di bawah, Bu. Kita cari yang perataannya tengah, seperti itu. Kemudian mata pelajaran ini digabung dengan yang sampingnya, merge and center atau gabung dan tengahkan. Kemudian jumlah nilai dengan yang di bawah, merge and center, supaya ada di atas, di tengah-tengah, seperti itu, pakai yang ini, middle line. Kemudian nilai terendah juga sama, kemudian ditengahkan, nilai tertinggi, gabung, kemudian ditengahkan, seperti ini, rata-rata juga sama, gabung dan tengahkan, nah seperti itu. Kemudian untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, ditengahkan di sini. Ya. Nah, sudah rapi belum anak-anak tampilannya? Sudah rapi belum? Ya, sepertinya sudah ya, sudah rapi. Tinggal kita mengisi isiannya. Nama siswa berapa gitu ya. Kemarin saya mencontohkan 3 atau 5 itu saya lupa. Saya cek dulu punya Sakina. Oh, ada 4. Ya, nggak masalah. 4. Nah, kemudian untuk memberi judul, nah, judulnya supaya ada di tengah, kalian tidak boleh langsung menempatkan di posisi tengah seperti ini. Tetapi tempatkan di pojok kiri dari tabel. Di bagian nomor, kolom nomor ini, kita berikan di sini daftar nilai ujian nasional. Ya. Nah, supaya berada di tengah, tadi pakai apa anak-anak? Bisa dibuka audionya? Supaya gabung baris dan menengahkan teks, kita pakai apa anak-anak tadi? Halo, bisa dibuka audionya? Mungkin Nesa, Sakina, ini Rere ya. Nah, bisa dibuka audionya supaya Bu Cia mendengar suara kalian? Kita pakai ikon apa supaya barisnya tergabung dan tulisannya ada di tengah, anak-anak? Wah, kok nggak ada suaranya ini? Halo. Vina, mungkin Devina Belva? Kania, Nazala, Amanda, Wibi, bisa dibuka? Bisa dibuka audionya? Oh, kok nggak ada yang nyaut ya? Ya, kita pakai blok ini sampai ke pojok dari tabel, dari nomor sampai rata-rata, di blok judulnya, kemudian kita pilih merge and center. Nah, ini pasti berada di tengah-tengah tabel. Tapi kalau kalian tadi itu langsung ambil tengah, maka tidak bisa tepat di tengah. Supaya tepat di tengah, maka kita pakai merge and center. Kemudian bawahnya adalah nama sekolahnya, SMP Negeri Pewayangan. Nah, ini contoh saja. Kemudian di blok, ya sama,
Kita pakai merge and center. Nah, sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Halo anak-anak, bisa dibuka audionya, suaranya, supaya bisa merespon. Sudah jelas belum anak-anak semuanya? Sudah, Bu. Rizky Amalia, sudah jelas belum? Yuk dibuka. Ya. Terima kasih yang sudah membuka audio. Apakah sudah paham anak-anak cara membuat tabel? Paham. Sudah paham? Paham. Suara Bu sudah ya? Suara Bu Ida bisa didengar tidak? Bisa. Bisa ya. Sudah paham belum tadi cara membuat tabelnya? Paham. Untuk mengisi rumus, untuk mengisi rumusnya, perlu saya ulang tidak ya? Tidak, Bu, udah paham. Sudah paham. Yang lain? Belum. Sudah. Oh, sudah. Ada yang belum tadi? Siapa yang belum ya? Enggak apa-apa. Yang Saya belum? Bu yang belum. Ada? Oh ya, saya ulang ya. Saya ulang untuk mengisi rumusnya. Nah, seperti ini. Contoh. Tadi Fafa ya? Kok Fafa? Adiknya Fafa siapa? Rere, betul Rere ya? Tete. Ya, Rere. Contoh ya, Rere ya. Contohnya misalnya ini nama siswanya Rere misalnya. Nilai bahasa Indonesianya 85, bahasa Inggrisnya 90, matematika 95 misalnya. IPA 100. Nah, nih. Tulisannya biar di tengah, di blok, kemudian di center. Ya. Kemudian jumlah nilai. Jumlah nilai ini adalah jumlah dari nilai keempat mapel ini. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA. Nah, caranya adalah menggunakan rumus SUM. Penulisannya adalah dengan mengawali tanda sama dengan, kemudian tulisannya SUM anak-anak. SUM ya, bacanya SUM, buka kurung, ambil sel paling kiri. Di sel mana paling kiri? D7. D7, betul. Iya. Kemudian sampai, yaitu titik 2. Sampai mana? Paling pojok kanan? G7. Iya, G7, betul. Tutup kurung. Ya, enter. Nah, ini rumus untuk jumlah nilai. Seperti itu ya. Kemudian untuk nilai terendah. Nilai terendah menggunakan rumus apa? Min ya, min, betul ya, min. Sama, ringnya sama. Dari B7 sampai G7 tutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Kemudian nilai tertinggi apa? Max. Max, iya, sama dengan max, buka kurung, sama ringnya D7 sampai G7 tutup kurung, enter. Oh betul, nilai tertingginya 100, nilai terendahnya 85. Kalau rata-rata anak-anak apa pakainya? Average. Sama dengan average atau average tulisannya ya. Buka kurung, sama. Ringnya D7 sampai G7. Iya, buka kurung, enter. Nah, ini rata-ratanya. Sampai di sini? Sudah paham belum anak-anak? Sudah. Sudah. Rere? Sudah, Bu. Sudah. Nesa Putri? Sudah paham? Kalau misalnya, nah ini baris
di bawahnya, misalnya Nesa. Misalnya nilainya di sini 87, di sini 89, matematikanya 90, IPA-nya 97 misalnya. Nah, kalau rumus untuk Nesa jumlah nilainya menggunakan rumusnya bagaimana? Sama nggak dengan Rere? Rumusnya? Sama? Sama semua? Apa yang membedakan rumusnya Rere dengan Nesa? Apa anak-anak yang membedakan? Pakai sum betul sama? Sum ya? Ya. Terus yang membedakan apa antara rumusnya untuk Rere dan Nesa? Ini sel apa namanya? Apa? Itu loh. Yang nama kolomnya. Namanya nama ring ya. Nama ring. Ring itu gabungan beberapa sel. Kalau tadi Rere itu D7 sampai G7, kalau Nesa berapa? 8 sampai G8. Betul sekali. Ya. G8 sampai G8. Nah, itu rumus untuk baris bawahnya. Sebenarnya kalian tidak perlu menuliskan ulang rumus di bawahnya kalau kalian sudah paham anak-anak. Tinggal diapakan? Di blok, ditarik, terus tarik ke tarik. Iya. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini anak-anak pembahasan kita. Paham ya? Paham, Bu. Paham ya. Bagi kalian yang sudah mengirimkan tugas kemarin dan sudah betul, tidak perlu diulang lagi. Tapi bagi yang belum, saya harapkan hari ini atau jam ini, sekarang kan masih jam TIK ya, silahkan dikerjakan di HP kalian, kemudian filenya dikirim seperti yang sudah saya kirimkan minggu lalu. Gitu ya anak-anak ya. Bagi yang masih belum paham, Bu, kok masih belum paham, nanti rekamannya bisa diputar ulang. Rekamannya mau langsung video saya kirim atau saya upload dulu di YouTube? Bagaimana? Langsung saya kirim berupa video atau upload YouTube dulu? Dikirim. Gimana? Upload YouTube atau langsung video? Upload YouTube. Oh iya, upload YouTube dulu ya. Oke, ya. Untuk Zoom-nya hari ini saya cukupkan sekian supaya kuota kalian tidak terlalu banyak terpakai. Tapi tetap ini ya, tetap ngisi presensi. Itu. Ini yang ikut berapa anak? Ini 18 yang ikut ada 17 anak. Ya. Oke, tetap nanti mengisi presensinya. Begitu ya anak-anak ya. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Semoga pembahasan kita yang cukup singkat ini bermanfaat untuk kalian dan mencerahkan kalian untuk bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Terima kasih anak-anak. Kalian boleh akhiri atau live dari Zoom ini. Saya akhiri anak-anak. Selamat siang. Terima kasih.